Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Habibullah dari Sekolah SMA N5 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian gerak harmonis sederhana. Apa itu pengertian gerak harmonis sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas, karenanya kita menyebutnya gerak harmonis sederhana. Nah, apabila dibuatkan grafik, gerak harmonis akan membuat grafik sinus atau sinusoidal seperti berikut. Bisa dilihat gambarnya seperti gelombang ya. Nah, dalam gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki benda. Di antaranya, simpangan atau Y adalah jarak benda dari titik keseimbangan. Amplitudo atau A, simpangan maksimum atau jarak jauh. Frekuensi atau F adalah banyaknya getaran setiap waktu. Perioda atau T adalah banyaknya waktu dalam satu gate. Nah, jenis gerak harmonis sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama ada gerak harmonik sederhana atau GHS linear. Contohnya itu penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Kedua, ada gerak harmonik sederhana atau GHS angular. Contohnya itu gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Nah, di sini beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Yang pertama itu gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, lalu ke C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Selanjutnya, ada gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami, sebagaimana pada gambar. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai ke titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Nah, aplikasi gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering bertemu dengan aplikasi dari ayunan maupun pegas. Salah satu contoh yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita adalah pegas pada spring bed. Banyak orang yang menggunakan spring bed dengan tujuan memperoleh kenyamanan saat tidur. Kenyamanan ini diperoleh dari getaran atau gerakan periodik yang berasal dari pegas yang terdapat di dalam spring bed yang dicampur dengan spons. Prinsip kerja dari spring bed ini adalah apabila terdapat beban, yaitu kita saat kita berbaring di atas spring bed, maka pegas akan bergerak naik turun melewati titik setimbangnya, dan dalam waktu tertentu pegas akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Getaran pada pegas spring bed ini hanya bergerak vertikal atau naik turun.
Pegas yang digunakan pada spring bed ini berjenis pegas coil. Getaran yang terjadi pada spring bed ini adalah getaran teredam, di mana sponslah yang menjadi peredamnya. Hal inilah yang membuat pegas pada spring bed dalam waktu tertentu akan berhenti atau tidak bergerak terus-menerus. Nah, selanjutnya shock absorber pada mobil. Peredam kejut atau shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Untuk bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan goncangan pada roda. Inilah sebabnya kalau kita naik mobil itu kita bisa merasakan nyaman. Ketika misalkan kita lagi jalan, ada jalannya tidak rata, kita bisa merasa nyaman di dalam mobil. Gara-gara ada shock absorber ini untuk meredam getaran. Lalu selanjutnya ada garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, maka tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Selanjutnya ada jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi keseimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Getaran senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar akan bergetar secara harmonik dengan frekuensi tertentu, tergantung panjang senar. Frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti bergetar. Bandul jam. Ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal. Bandul biasanya dipakai pada jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam waktu yang sangat lama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.